Hai semua, selamat datang kembali di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai ruang kendali mecha terunik yang ada di Super Sentai. Bersiaplah. Sejak pertama kali konsep mecha diperkenalkan pada series Battle Viva J, kokpit mecha hanya ditampilkan berupa ruang kendali biasa yang kerap ada dalam beberapa tayangan mecha. Namun seiring berkembangnya waktu, konsep interior terhadap kokpit makin mulai beragam dan makin terlihat unik, menyesuaikan dengan tema Super Sentai dan mecha yang sedang digarap. Dalam kesempatan kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai ruang kendali atau kokpit terunik yang ada dalam Super Sentai series. Mau tahu apa saja? Mari simak video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Dairen-O Kosei Sentai Dairanger. Ruang kendali dalam Dairen-O milik series Kosei Sentai Dairanger adalah yang paling revolusioner pada zamannya. Apalagi buat anak-anak generasi milenial dan Gen Z awal, pastinya sangat familiar dengan kokpit Sentai ini. Dairen-O menyajikan konsep ruang kendali yang 100% mystical. Kita tidak akan melihat tombol-tombol rumit beserta tuas kendali di dalamnya, melainkan sebuah tempat berdiri dengan bola sebagai pemusat energi ki milik para rangernya. Tidak hanya milik ranger utamanya, kokpit milik Kiba Ranger, sang Six Ranger dalam serial ini pun memiliki konsep yang serupa. Bedanya, ia hanya akan menautkan pedang Byakko Shinken pada konsol kendali dan selebihnya adalah mengkonsentrasikan energi ki-nya pada bola energi di depan. Seiring berjalannya waktu, konsep ruang kendali berdiri juga ditiru oleh beberapa seri setelahnya, seperti Kaku Ranger, Gao Ranger, sampai Keki Ranger. Keki Touja Juken Sentai Keki Ranger. Kokpit Keki Touja merupakan yang terunik sekaligus tersimpel dalam list kali ini. Sebab bukan hanya konsep ruang kendalinya yang unik, namun konsep mechanya juga tak kalah unik. Jika mengenal mecha dari season lain berupa mesin atau hewan mistikal bertubuh fisik, Keki Touja di Keki Ranger justru merupakan perwujudan roh atau proyeksi bayangan diri yang menjadi hewan raksasa. Hewan-hewan ini nantinya akan bergabung menjadi mecha humanoid yang dikenal sebagai Keki Touja. Karena merupakan roh atau proyeksi energi, ruang kendali yang ditampilkan pun terasa sederhana, yakni berupa satu ruangan berasap dengan ornamen cakar serta tabung warna-warni sesuai dengan warna anggotanya. Tidak ada tombol rumit, konsol kendali, atau joystick dalam ruang kendali itu. Dalam menggerakkan robot tempur tadi, sang pengemudi hanya perlu mengkompakan gerakan bela diri agar sang mecha dapat bergerak sesuai dengan keinginan para rangernya. Uniknya di sini, seluruh mecha dalam serial ini pun mengusung konsep yang serupa. Bahkan untuk mecha dalam mode gatai sekalipun. Sebab tema bela diri yang diusung membuat semua juga harus dikendalikan dengan cara bela diri. Go Buster Animal Tokume Sentai Go Buster versus Dobutsu Sentai Go Buster. Jika kalian berpikir dalam list kali ini yang dimaksud adalah kokpit mecha ini, kalian salah besar. Sebab dalam list kali ini merujuk pada sebuah movie spin-off yang tidak ada hubungannya dengan plot utama, yakni Tokume Sentai Go Busters versus Dobutsu Sentai Go Busters.
Movie ini adalah versi Go Busters yang mengabaikan unsur teknologi serta condong ke parodi Sentai bertema hewan pada season-season sebelumnya. Bicara tentang kokpit, berbeda dengan versi asli yang justru menyajikan interior canggih. Go Buster versi alternatif ini justru menyajikan tampilan ruang kendali yang simpel. Kokpit ini hanya berupa ruangan dengan ornamen hutan dengan logo berupa cheetah, gorila, dan kelinci yang merupakan unsur hewan dari ketiga tim anggota utama Go Busters. Karena tidak memiliki unsur teknologi dan berupa parodi, kita tidak akan menemukan konsol kendali atau tombol rumit dalam ruang kendali ini, melainkan sebuah akar dan batang yang mereka gunakan untuk mengendalikan mecha mereka. Dalam melakukan jurus finisher tertentu, mereka hanya perlu menyatukan gerakan, persis seperti apa yang dilakukan Geki Renja pada Geki Touja. Bedanya, gerakan tersebut cukup absurd dan tidak bernuansa bela diri. Shuriken Jin, Lion Hojo, dan Gekiatsu Dai-o, Shuriken Sentai ni Ninja. Shuriken Sentai ni Ninja adalah serial yang memiliki kokpit atau ruang kendali mecha yang tidak konsisten, baik bentuk maupun fungsi. Sebab itulah salah satu keunikan yang dimiliki oleh serial ini. Kita mulai dari Shuriken Jin. Mecha ini memiliki mode kokpit mirip tandu, di mana Aka Ninja atau pengendali utama mecha akan duduk di atas, sementara anggota tersisa memasukkan pedang mereka ke lubang kendali, serta membentuk posisi seolah mengangkat tandu tersebut. Sementara untuk versi Lion HO, pesawat berbentuk singa ini tidak memperlihatkan sebuah kokpit pada umumnya, melainkan Aka Ninja yang duduk di bagian mulut akan bergerak mengendalikan kokpit tersebut, mirip seperti yang diperlihatkan Geki Renja. Bedanya, kokpit ini berformat outdoor. Dalam versi Gekiatsu Dai-o, mecha yang merupakan gabungan dari seluruh mecha dalam serial ini, mereka tidak memperlihatkan set studio, melainkan sebuah dimensi yang diselimuti api, di mana seluruh anggotanya akan berputar saling bergantian dalam melancarkan gerakan. Di serial ini, satu-satunya kokpit normal hanyalah Bison King milik Star Ninja. Mode ruang kendalinya diselimuti dengan ornamen kayu mirip Amerika era cowboy. Sementara untuk mengendalikan mechanya, sang Star Ninja ini mengendalikan persis seperti gerakan rodeo. Voyager, Uchu Sentai Kyurenja. Konsep ruang kendali dalam Uchu Sentai Kyurenja ini berlaku bagi seluruh mecha, sebab mereka menggunakan Kyutama sebagai item berubah sekaligus kokpit bagi mechanya. Dalam serial bertema luar angkasa ini, Kyutama memiliki narasi yang cukup mistikal, sebab diceritakan bahwa item ini memiliki kekuatan kosmik atau alam semesta serta memilih penggunanya sebagai Kyurenja. Meski memiliki narasi yang mistis, teknologi dan model dari mecha serta item lain masihlah berdasarkan teknologi alien yang canggih. Cara penggunaannya juga sederhana, yakni para Kyurenja cukup menembakkan Seiza Blaster untuk mengaktifkan mode kokpit sekaligus juga memanggil para Voyager atau istilah dari mecha dalam serial ini. Mereka pun secara otomatis akan tergabung ke dalamnya yang terhubung dengan mesin-mesin Voyager tadi. Bentuk kokpitnya pun unik, sebab hanya menampilkan tempat duduk sang pengendali, serta tuas pada lengan kursi untuk mengemudikan mecha yang terkait. Zenkai-o, Kikai Sentai Zenkaija. Desain kokpit dalam serial ini cukup berbeda, karena merupakan set studio berformat CGI dan hanya memiliki semacam mimbar di tengah. Kokpit di sini merupakan pribadi milik Zenkaiser seorang, sebab konsepnya yang hanya memiliki satu ranger manusia, sementara 4 anggota lainnya merupakan robot humanoid serta berfungsi untuk gatai dengan mecha utama. Dalam penggunaannya, Zenkaiser hanya perlu menautkan guard linger di bagian atas mimbar tersebut,
untuk dapat mengendalikan robotnya dalam pertempuran. Hal serupa juga terjadi dalam kasus To Kaiser, di mana ia juga harus menautkan Gerdalinger sebagai setir kendali mekanya untuk dapat mengendalikan mekanya sesuka hati. Namun dalam kasus Don Momotaro cukup berbeda, sebab ia tidak perlu menautkan apapun, sebab mekanya bergerak sesuai dengan kehendaknya. King Ohja, Osama Sentai King Ohger. Yang terakhir datang dari King Ohja milik Osama Sentai King Ohger. Yang unik dari kokpit mecha ini adalah penggunaan teknologi Skeletonix. Skeletonix sendiri merupakan semacam rangka-rangka robotik. Di sini berguna untuk mengendalikan mecha dalam bentuk humanoidnya. Selain penggunaan teknologi tadi, ruang kendali atau kokpit mereka dibuat seakan-akan transparan yang memperlihatkan luar ruang kendalinya. Konsep tersebut memberikan kesan high-tech, dan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Super Sentai. Penggunaan Skeletonix dalam serial ini lantaran Toei Company disponsori oleh Robot Rise Incorporation yang mengembangkan seluruh Skeletonix dalam serial ini. Sementara Skeletonix sendiri merupakan produk yang mereka produksi untuk kepentingan entertainment dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan Super Sentai semakin serius dalam hal cerita maupun penggarapan, serta tidak ragu dalam menampilkan unsur baru dalam serialnya. Dan ya, mungkin itulah tadi pembahasan mengenai kokpit terunik yang ada di Super Sentai series. Semoga pembahasan tersebut dapat menambah wawasan kalian seputar tokusatsu, terutama Super Sentai dan Power Rangers. Jika ada tambahan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Akhir kata, adieu. With